Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton atas nama Wadi Melisa Fitri dengan NIM 0320011197 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dalam makanan. Kita mulai dari macam-macam kandungan gizi, yaitu ada dua, gizi makro dan gizi mikro. Untuk gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar dengan tujuan gram. Zat gizi makro dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar untuk menjalankan fungsinya dalam tubuh. Zat-zat gizi makro terdiri dari zat gizi yang dapat menghasilkan kalori atau energi. Zat-zat gizi yang termasuk ke dalam golongan zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit, tapi ada dalam makanan. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin. Zat gizi mikro menggunakan satuan mg untuk sebagian besar mineral dan vitamin. Untuk macam-macam gizi mikro dan gizi makro adalah satu. Untuk gizi makro ada karbohidrat, yang dimana karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam tubuh karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagai dari gliserol lemak. Akan tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua ada protein. Sumber energi dari protein adalah 4 KKAL atau G. Bentuk protein yang paling sederhana adalah asam amino esensial yang diperlukan tubuh, namun tubuh tidak mampu mensintesis. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang diperlukan tubuh dan dapat diproduksi oleh lemak. Terus yang ketiga ada lemak, yang dimana lemak adalah nutrisi yang paling berkalori, yaitu 9 KKAL atau G. Lemak tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, terbentuk dari 95% asam lemak dan gliserol. Dan kemudian untuk gizi mikro yaitu satu, vitamin. Istilah vitamin atau pada mulanya dikenalkan oleh seorang ahli kimia Polandia yang bernama Fang. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Kemudian yang kedua ada vitamin D. Tidak seperti halnya vitamin-vitamin lain, vitamin D dapat disintesis dalam tubuh manusia dan hewan dalam bentuk vitamin D2. Laju sintesis vitamin D dalam kulit tergantung jumlah sinar matahari yang diterima serta konsentrasi pigmen di kulit. Yang ketiga ada vitamin E atau tokoferol. Vitamin E adalah vitamin yang larut dalam lemak. Artinya vitamin ini terdapat dalam bagian makanan yang berminyak. Vitamin E di dalam tubuh hanya dapat dicerna oleh empedu di hati karena tidak larut dalam air. Lalu vitamin K disebut juga vitamin koagulasi. Vitamin K penting dalam pembekuan darah karena vitamin ini mempengaruhi pembentukan protrombin dalam hati. Untuk judul selanjutnya masuk pada dampak kesalahan akibat kelebihan dan kekurangan zat gizi. Penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan akibat dari kelebihan atau kekurangan zat gizi yang merupakan masalah kesehatan masyarakat, khususnya di Indonesia, sehingga harus diperhatikan asupan gizi yang seimbang setiap hari sebagai berikut. Untuk dampak dari gizi kurang, yaitu satu, berpengaruh terhadap pertumbuhan manusia yang tidak tumbuh menurut potensialnya. Protein digunakan sebagai zat pembakar sehingga otot-otot menjadi lembek dan rambut mudah rontok. Yang kedua, protein pengaruh terhadap produksi tenaga menyebabkan kekurangan tenaga untuk bekerja, bergerak, dan melakukan aktivitas.
3. Pengaruh terhadap daya tahan. Penderita mudah terserang infeksi seperti pilek, batuk, dan diare. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Kekurangan gizi ini dapat berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen. Yang terakhir, dampak dari gizi yang lebih, yaitu gizi lebih adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh jumlah asupan energi yang melebihi ketentuan. Tanda-tanda yang mudah dikenali pada manusia yang menderita gizi lebih adalah contohnya 1. Gemuk yang mudah dinilai dari berat badan dan tinggi badan, dan lambat dan cepat lelah. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.